Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2, Angkatan 12, peserta Latsar CPNS 2026 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Priji Aryadinandra, lalu rekan saya, Palahuddin Arosidi, Deva Ilham Sibul Kamal, Ricky Martin, dan Rizkia Immanuela. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kode dan etik PNS dalam literasi digital. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait digital safety. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu digital safety? Digital safety adalah kemampuan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, data, dan reputasi instansi dari berbagai risiko di dunia digital. Tentunya apa sih tanggung jawab kami sebagai ASN atau PNS dalam menyikapi digital safety? Pertama, kita harus menjaga kerahasiaan data dan informasi. Kedua, menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai aturan. Ketiga, menghormati orang lain di dunia digital dan tidak menyebarkan informasi tanpa izin. Keempat, mematuhi kode etik peraturan dan kebijakan keamanan informasi instansi. Kelima, segera melaporkan jika ada informasi yang tidak sesuai pada pihak yang berwenang. Kelima, kita juga harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi digital yang aman, etis, dan profesional. Dan kita perlu ketahui dan kita perlu ingat bahwa keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang terpercaya dan berkualitas. Di era digital saat ini, setiap aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki kesadaran dan keterampilan dalam menggunakan teknologi secara aman dan bijak. Prinsip pertama adalah melindungi data dan informasi, jaga kerahasiaan data pribadi maupun data kedinasan, dan jangan membagikannya tanpa kewenangan. Kedua, gunakan kata sandi yang kuat, pastikan kata sandi unik, aktifkan autentifikasi 2 faktor, dan jangan pernah membagikannya kepada siapapun. Ketiga, waspadai penipuan digital, hindari email, pesan, atau tautan mencurigakan, serta jangan sembarangan mengunduh lampiran. Keempat, gunakan jaringan dengan aman, hindari penggunaan Wi-Fi publik untuk mengakses informasi penting atau rahasia. Kelima, selalu perbarui perangkat dan aplikasi agar terlindungi dari ancaman keamanan terbaru. Keenam, gunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta jaga nama baik instansi. Ketujuh, patuhi kebijakan dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan informasi dan data digital. Selain itu, kita juga perlu waspada terhadap berbagai ancaman seperti phishing, malware, penipuan online, hoax, dan pencurian identitas. Untuk menghadapi tantangan ini, ASN perlu memiliki keterampilan digital yang kuat. Digital skill adalah kemampuan menggunakan teknologi secara efektif, produktif, dan kreatif. Ada 5 komponen utama keterampilan digital. Yang pertama, literasi digital, yaitu kemampuan memahami dan menganalisis informasi secara kritis. Kedua, keterampilan informasi untuk mengelola dan menggunakan data dengan baik. Ketiga, komunikasi digital untuk berinteraksi secara profesional di berbagai platform. Keempat, kolaborasi digital untuk bekerja sama secara efektif menggunakan teknologi. Dan kelima, kreativitas digital untuk menciptakan inovasi yang memberi nilai tambah bagi organisasi. Dengan menerapkan prinsip keamanan digital dan meningkatkan keterampilan digital, ASN dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, aman, dan terpercaya. Baik, yang selanjutnya di sini ada contoh penerapan digital skill ASN atau PNS. Yang pertama, mencari informasi akurat dari situs resmi pemerintah untuk mendukung tugas dan kebijakan. Yang kedua, mengolah data menggunakan aplikasi perkantoran untuk analisis dan laporan kinerja. Yang ketiga, dan mengikuti rapat daring, menyampaikan ide dan berkomunikasi melalui email atau platform resmi. Yang selanjutnya ada menyimpan dan berbagi dokumen secara aman menggunakan cloud untuk kerjasama tim. Terus yang selanjutnya membuat konten visual atau infografis untuk presentasi edukasi atau sosialisasi program. Dan yang terakhir, memanfaatkan aplikasi digital pemerintah untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, manfaat digital skill bagi ASN atau PNS. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, mempermudah kolaborasi dan koordinasi. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan informasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Yang kelima, mendukung inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi dan daya saing sebagai ASN.
Prinsip pengembangan digital skill pada ASN atau PNS. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan tugas dan pelayanan. Yang kedua, belajar berkelanjutan dan terbuka terhadap perubahan. Yang ketiga, mengutamakan etika, keamanan, dan kepatuhan aturan. Yang keempat, kolaboratif dan berbagi pengetahuan secara aktif. Yang terakhir, evaluasi dan pengembangan secara berkala. ASN atau PNS yang memiliki digital skill akan mampu bekerja lebih efektif, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, serta menjadi motor transformasi digital di instansi pemerintah. Terus belajar, terus berkembang bersama wujudkan birokrasi digital yang profesional dan melayani. Kesimpulan yang dapat diambil, sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, PNS harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk kebaikan, jaga integritas, dan layani masyarakat dengan sepenuh hati.